Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akil Faresti dengan NIM 120220206 dari kelas CB54. Nah, kali ini saya ingin mempresentasikan hasil bahasa program C++ dan flowchart yang mana merupakan implementasi dari mata kuliah matematika dan fisika sebagai salah satu syarat di tugas besar akhir mata kuliah program komputer dan software. Nah, untuk program yang pertama itu yang berkaitan dengan fisika. Di sini telah ditampilkan flowchart dari program. Sebelum menjelaskan, judul program kali ini adalah mencari hubungan antara tumbukan, momentum, dan impuls. Sebelumnya latar belakang saya mengambil judul ini karena keresahan dari sewaktu SMA dalam mencari momentum, khususnya atas tumbukan. Dengan adanya program ini bisa dicari hubungan antara impuls dan momentum terhadap tumbukan yang telah dijelaskan nantinya, itu tumbukan linting sebagian, tumbukan linting tidak sama sekali, tumbukan linting sempurna. Nah, langsung saja yang pertama itu kita deklarasikan real variabel penting A, B, C, D, P11, P12, P21, P22 massa, P12, P, I1, I2 koefisien. Kita lakukan ulang. Selanjutnya kita lakukan perulangan for dan masukkan output kecepatan benda 1 di titik 1. Masukkan output input A, masukkan kecepatan benda 1 di titik 2, masukkan kecepatan benda 2 di titik 1, input C, masukkan kecepatan benda 2 di titik 2, input D. Nah, selanjutnya kita assign koefisien dari kecepatan telah di input pengguna tadi dengan rumus min B kurang D per A kurang C. Nah, setelah koefisien ditemukan, maka akan di output akan mengeluarkan tentang koefisien tersebut, tumbukan apa yang telah terjadi. Nah, untuk kita buat pencabangan, jika koefisien sama dengan 1, maka true, keluaran koefisien tumbukan linting sempurna. Nah, jika tidak memenuhi, maka lakukan percabangan ulang, yaitu koefisien, nilai koefisiennya 0 hingga 1. Nah, jika memenuhi, keluaran itu koefisien untuk linting sebagian. Nah, jika false, melakukan perulangan kembali, koefisiennya sama dengan 0. Nah, jika memenuhi, koefisien tumbukan tidak linting sama sekali. Jika false, maka salah, tidak berlaku hukum kekekalan momentum pada tumbukan tersebut. Nah, selanjutnya, setelah mengetahui tumbukan apa yang terjadi, kita lanjutkan dengan mencari nilai momentum dan impuls untuk mencari hubungan dengan tumbukan sebelumnya. Yang pertama itu masukkan nilai massa, input nilai massa, assign momentum, rumus momentum yaitu massa dikali A. Selanjutnya output nilai momentum P12, massa dikali B. Selanjutnya nilai momentum setelah tumbukan, massa dikali C. Nilai momentum benda 2 setelah tumbukan, massa dikali D. Nah, setelah mencari momentum, kita lanjutkan dengan mencari impuls. Impuls yang pertama yaitu momentum benda pertama setelah tumbukan dikurang momentum benda pertama sebelum tumbukan. Kita assign kembali impuls yang kedua, yaitu dengan rumus momentum benda kedua setelah tumbukan dikurang momentum benda kedua sebelum tumbukan. Keluaran nilai impuls benda 1 dan benda 2. Selanjutnya keluaran lagi apakah ingin mencari jenis tumbukan, nilai momentum dan impuls lagi. Pengguna bisa menjawab Y kecil atau Y besar, lalu input ulang, maka perulangan bisa diulang kembali. Nah, jika pengguna tidak menginput Y, maka program selesai. Nah, setelah flowchart dilanjutkan dengan bahasa programan dari judul program tersebut. Nah, include extreme
Selanjutnya in main kita deklarasikan float A, B, C, D, P11, P12, P21, P22, M12, V, I1, I2 koefisien. Kita lakukan perulangan dulu. Cout masukkan kecepatan benda 1, input A, masukkan benda 1 titik 2, input B, masukkan kecepatan benda 2 titik 1, input C, masukkan kecepatan benda 2 titik 2, input D. Nah, setelah input dari pengguna tentang kecepatan yang telah kita keluarkan, maka dicari koefisien dengan rumus min B kurang D per A kurang C. Nah, setelah koefisien ditemukan, maka kita akan mencari if jika koefisien 1, maka koefisien tumbukan lenting sempurna keluarannya. Sedangkan jika koefisien tumbukan 0 hingga 1, maka keluarannya akan koefisien tumbukan lenting sebagian. Jika koefisien sama dengan 0, maka keluaran akan koefisien tumbukan tidak lenting sama sekali. Nah, jika pada percabangan false, maka salah, tidak berlaku hukum vertikal momentum pada tumbukan tersebut. Nah, setelah mencari tumbukan, kita lanjutkan dengan mencari momentum dengan rumus M kali A. Itu untuk momentum sebelum tumbukan benda 1. Selanjutnya dengan nilai momentum benda 1 di titik 2, M dikali B. Lanjutkan dengan momentum benda 2 di titik 1, M dikali C. Yang terakhir momentum benda 2 di titik 2, M dikali D. M yang diketahui tadi adalah massa yang diabaikan antara benda 1 dan benda 2. Satu N garis baru impuls 1, yaitu momentum benda 1 di titik 2 dikurang momentum benda 1 di titik 1. Cout nilai impuls benda 1 garis baru I2 impuls benda 2, yaitu momentum benda 2 di titik 2 dikurang momentum benda 2 di titik 1. Keluaran nilai impuls benda 2. Selanjutnya Cout apakah ingin mencari jenis tumbukan, nilai momentum dan impuls lagi. Pengguna bisa menjawab Y kecil atau Y besar, maka bisa perulangan dicari lagi. Dan selanjutnya hasil ulang Cout N, maka program telah berakhir. Nah, selanjutnya untuk run program, masukkan kecepatan benda 1 titik 1, kita masukkan 1, masukkan kecepatan benda 1 titik 2 masuk 2, selanjutnya 2, 1. Maka akan ditemukan koefisien tumbukan sama dengan 0, koefisien tumbukan tidak lenting sama sekali. Setelah itu kita masukkan massa benda yang diabaikan, misal 2, maka akan ditemukan nilai momentum sebelum tumbukan benda 1 dan setelahnya, dan nilai momentum sebelum tumbukan benda 2 dan setelahnya. Selanjutnya ditemukan impuls dari benda 1 dan benda 2. Nah, jika kita masukkan ingin Y perulangan, masukkan kembali 1, 3, 1. Maka koefisien tumbukan lenting sebagian, kita masukkan nilai massa benda 2, temukan nilai momentum dan impuls, maka bisa kita dapat dilihat bahwa nilai impuls benda 2 per benda 1 sama dengan nilai koefisien tumbukan kelentingan. Nah, jika salah atau tidak berlaku hukum vertikal momentum, berarti nilai koefisien tumbukan tidak berada pada antara 0 hingga 1. Contoh, kita masukkan, kita ulang kembali 1, salah. Keluaran salah, tidak berlaku hukum vertikal momentum pada tumbukan tersebut karena nilai koefisien tidak berada pada 0 hingga 1. Tapi
tapi tetap bisa dicari massa dan impuls pada benda tersebut. Nah, program selesai. Nah, selanjutnya setelah selesai jelas tentang program pertama, lanjutkan dengan program kedua, yaitu yang berkaitan dengan mata kuliah matematika dengan judul mencari nilai maksimum, minimum, median, jangkauan, dan mean rata. Nah, sebelumnya jelas tentang flowchart. Latar belakang saya mengambil judul ini karena untuk mempermudah dalam mencari data pelanggan di sebuah pangkas rambut. Nah, mana kebetulan bapak saya sendiri bekerja sebagai pangkas rambut. Nah, untuk selanjutnya itu penjelasan tentang program di flowchart. Yang pertama, kita deklarasikan real, variabel n dan i, kemudian output data pelanggan di pangkas rambut bank tunai, dan masukkan jumlah dari minimal 7 data. Di sini saya masukkan 7 data. Selanjutnya input n, berapa banyak data, kemudian kita deklarasikan real array pelanggan n dan deal minimal, maksimal, median, wilayah, mean. Lanjutkan dengan deklarasi integer jumlah, kemudian jumlah sama dengan 0. Nah, setelah itu lanjutkan dengan assign i sama dengan 0 sampai n kurang 1. Kita lakukan for perulangan dengan keluaran pelanggan pada hari ke, output i tambah 1, hari pertama tambah 1, selanjutnya output pelanggan, masukkan oleh pelanggan pada hari pertama, hari kedua, atau selanjutnya, atau seterusnya. Nah, setelah itu, setelah melakukan input pelanggan, selanjutnya assign pelanggan minimal itu sama dengan 0, maksimal sama dengan min. Maksudnya nilai pelanggan bisa nilai maksimal banyak pelanggan sama dengan nilai minimal pelanggan di assign. Nah, untuk selanjutnya nilai i sama dengan 0 sampai n kurang 1. Kita lakukan perulangan kembali, jumlah sama dengan 0 yang di atas, jumlah 0 awal dari sebuah masukan pelanggan tambah pelanggan. Nah, kita lakukan percabangan kembali. Nah, jika pelanggan paling sedikit atau minimal, nah jika benar, keluaran adalah nilai minimal pelanggan, banyak pelanggan. Dan jika tidak memenuhi, maka melakukan percabangan kembali. Pelanggan berarti nilai pelanggan banyak pelanggan adalah maksimal. Jika benar, berarti pelanggan nilai maksimalnya adalah banyak pelanggan yang paling banyak. Nah, jika tidak memenuhi, lanjutkan dengan mencari median. Untuk yang pertama itu median jika jumlah data yang diinputkan oleh pengguna itu ganjil, itu median sama dengan keluaran median sama dengan pelanggan n/2 ditambah pelanggan n/2 dikurang 1/2. Nah, jika tidak memenuhi akan dilanjutkan dengan median jika jumlah data genap, dengan keluaran median sama dengan pelanggan n/2. Nah, setelah perulangan akan dilanjutkan dengan assign kembali dengan mencari rata-rata, yaitu main sama dengan jumlah per n. Kemudian wilayah sama dengan nilai maksimal dikurang minimal, yaitu nilai banyak pelanggan paling banyak dikurang nilai pelanggan paling sedikit. Kemudian output nilai minimum, keluaran, maksimum, nilai max, median, med, jangkauan, wilayah. Kemudian nilai min, keluaran min. Program selesai. Setelah itu kita lanjutkan dengan program yang kedua, yaitu pada bahasa program C++.
Untuk yang pertama itu include your stream using namespace in mind, menampilkan judul program mencari nilai minimal maksimal median wilayah min. Kemudian kita cout n, cari garis baru, integer n, masukkan nilai n, integer n, variabel penting n maksudnya. Selanjutnya cout data pelanggan dipangkas 66 tunai, n yang diintegerkan tadi. Cout masukkan jumlah hari minimal 7 data. Kemudian masukkan n, deklarasikan float pelanggan n, minimal, min, max, median, wilayah, min, jumlah sama dengan 0. Dan kita lakukan perulangan. Integer i sama dengan 0, i kecil dari n, i plus i itu maksimal. Nah, cout pelanggan pada hari ke, i ditambah 1. Kemudian keluaran pelanggan, kemudian pengguna masukkan pelanggan i, berapa banyak pelanggan yang akan masukkan oleh pengguna. Kemudian cout n garis baru, diketahui SM minimal banyak pelanggan sama dengan pelanggan. Kemudian banyak pelanggan sama dengan pelanggan paling sedikit. Nah, kita lakukan perulangan kembali. Integer i sama dengan 0, i kecil dari n, i plus jumlah sama dengan jumlah ditambah pelanggan. Jika pelanggan paling kecil, maka nilai minimal sama dengan pelanggan. Nah, jika tidak memenuhi, maka selanjutnya persamaan kedua yaitu pelanggan paling banyak itu nilai max, maksimal sama dengan pelanggan i. Selanjutnya jika tidak memenuhi, maka perjambangan selanjutnya yaitu mencari nilai median jika jumlah data ganjil, yaitu dengan rumus median sama dengan pelanggan n per 2 ditambah pelanggan n per 2 dikurangi 1 per 2. Nah, jika tidak memenuhi, berarti median sama dengan pelanggan n per 2 atau jumlah datanya genap. Nah, selanjutnya kita lanjutkan dengan mencari rata-rata atau min, jumlah per n, dan wilayah, nilai maksimal dikurang minimal atau nilai pelanggan terbanyak dikurang pelanggan paling sedikit. Nah, keluaran nilai minimum min, keluaran nilai maksimum max, keluaran nilai median max, keluaran nilai jangkauan wilayah, kemudian nilai min. Program selesai, kita lanjutkan dengan program. Program mencari nilai minimal maksimal median wilayah dan min. Data pelanggan dipangkas dalam tunai, masukkan jumlah hari. Saya kita masukkan jumlah hari 7. Pelanggan pada hari ke-1 14, 11, 12, 13. Nah, selanjutnya keluaran nilai minimum 11, maksimum 19, nilai median 13, jangkauan 8, nilai min 14,3. Nah, selanjutnya program selesai. Sekian program dari saya. Apabila ada kesalahan dan kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.